Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan materi untuk mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Ali Firdaus, NIM 24100244250113. Di sini saya akan menjelaskan materi atau mempresentasikan materi dengan dua judul, yaitu pengembangan sumber daya manusia dan metode pelatihan sumber daya manusia. Yang pertama yaitu pengembangan sumber daya manusia. Untuk latar belakangnya, pentingnya pengembangan sumber daya manusia dalam konteks organisasi dan manajemen. Dengan kemajuan teknologi dan perubahan lingkungan bisnis yang cepat, organisasi perlu beradaptasi agar tetap kompetitif, dan pengembangan sumber daya manusia menjadi kunci untuk meningkatkan kinerja dan produktivitas. Yang kedua yaitu definisi pengembangan sumber daya manusia. Pengembangan sumber daya manusia didefinisikan sebagai proses sistematis untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan karyawan guna mendukung tujuan organisasi. Hal ini mencakup pelatihan, pengembangan karir, dan kinerja manajemen. Yang ketiga yaitu tujuan pengembangan sumber daya manusia. Yang pertama, meningkatkan keterampilan dan pengetahuan karyawan. Yang kedua, mendorong inovasi dan kreativitas. Yang ketiga, meningkatkan kepuasan kerja dan keterlibatan karyawan. Yang keempat, mendukung pencapaian tujuan strategis organisasi. Untuk poin yang keempat, metode pengembangan sumber daya manusia. Yang pertama, metode pelatihan. Metode ini adalah program yang dirancang untuk meningkatkan keterampilan tertentu. Kemudian metode yang kedua, coaching and mentoring. Metode ini dilakukan pendekatan satu-satu yang mendukung pengembangan pribadi dan profesional. Untuk metode yang ketiga yaitu pengembangan karir, yaitu merencanakan jalur karir yang jelas untuk karyawan. Metode yang keempat yaitu e-learning. E-learning ini menggunakan teknologi untuk pelatihan online. Kemudian poin yang kelima yaitu tantangan dalam pengembangan sumber daya manusia. Pengembangan sumber daya manusia tidak tanpa tantangan. Beberapa tantangan yang dihadapi termasuk resistensi terhadap perubahan dari karyawan, kemudian keterbatasan anggaran untuk program pelatihan, dan mengukur efektivitas pengembangan program. Kemudian untuk poin ke-6, kesimpulan dari pengembangan sumber daya manusia adalah investasi penting bagi organisasi untuk menghadapi tantangan masa depan. Dengan mengembangkan karyawan, organisasi dapat mencapai tujuan strategis dan meningkatkan daya saing di pasar. Kemudian untuk poin ke-7 adalah saran. Untuk memperdalam pemahaman, penting untuk menerapkan berbagai metode pengembangan sumber daya manusia dalam praktik dan menyebarkan dampaknya secara berkala. Penelitian lebih lanjut mengenai tren terbaru dalam pengembangan sumber daya manusia juga disarankan. Untuk daftar pustaka, yang pertama Hasibuan Melayu 2013 dengan judul Manajemen Sumber Daya Manusia. Yang kedua Drucker Peter F. Di tahun 1997, Manajemen di masa perubahan besar. Kemudian yang ketiga Sial Ricard 2002 dengan judul Manajemen edisi kelima jilid 1. Yang keempat Mangkunegara Anwar Prabu 2009 dengan judul Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia. Yang kelima Sukijo 2009 dengan judul Pengembangan Sumber Daya Manusia. Yang keenam Lutan Fred 2005 Perilaku Organisasi. Yang ketujuh Robin Stephen dan Hakim Timothy tahun 2015 dengan judul Organisasi Perilaku.
Kemudian untuk judul yang kedua itu metode pelatihan sumber daya manusia. Poin pertama, pengertian metode penelitian. Metode pelatihan merupakan cara untuk teknik yang digunakan untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan sikap karyawan dalam organisasi. Metode pelatihan yang efektif akan membantu karyawan untuk mencapai tujuan individu dan organisasi. Kemudian jenis-jenis metode pelatihan. Yang pertama yaitu pelatihan di tempat kerja, on the job training. Karyawan belajar langsung di lingkungan kerja mereka dengan bimbingan dari atasan atau rekan kerja. Ini memungkinkan karyawan untuk mendapatkan pengalaman praktis. Kemudian pelatihan formal, program terstruktur yang sering diadakan di luar tempat kerja seperti seminar, lokal karya, atau kursus lainnya. Kemudian e-learning, pelatihan berbasis teknologi yang memungkinkan karyawan untuk belajar secara mandiri melalui platform online. Hal ini memberikan kebahagiaan dalam waktu dan tempat. Yang keempat, coaching and mentoring, pendekatan satu-satu yang membangun hubungan antara mentor dan bertujuan untuk pengembangan pribadi dan profesional. Yang kelima, simulasi, metode yang menggunakan skenario atau model untuk memberikan pengalaman belajar yang mendekati kenyataan. Ini sering digunakan dalam pelatihan teknis atau situasional. Yang ketiga yaitu keuntungan metode pelatihan, meningkatkan keterampilan dan efisiensi karyawan. Kemudian menurunkan tingkat kesalahan dan meningkatkan kualitas kerja. Kemudian meningkatkan kepuasan kerja dan loyalitas karyawan. Yang poin keempat, tantangan dalam pelatihan, yaitu beberapa tantangan dalam pelatihan sumber daya manusia juga dibahas, termasuk biaya yang tinggi untuk program pelatihan, resistensi dari karyawan terhadap pelatihan baru, sulitnya mengukur efektivitas pelatihan. Poin kelima yaitu kesimpulan dari materi ini yaitu memilih metode pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan organisasi dan individu. Pengembangan sumber daya manusia yang efektif dapat berkontribusi pada kesuksesan organisasi secara keseluruhan. Kemudian untuk daftar pustaka yaitu yang pertama Hasibuan Melayu SP tahun 2013 dengan judul Manajemen Sumber Daya Manusia. Kemudian yang kedua Drucker Peter F tahun 1997 Manajemen di Masa Depan di Masa Perubahan Besar. Yang ketiga Sial Ricard L tahun 2002 dengan judul Manajemen Edisi kelima jilid 1. Yang keempat Mangkunegara Anwar Prabu tahun 2009 Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia. Yang kelima Notomojo Sugijo tahun 2009 dengan judul Pengembangan Sumber Daya Manusia. Yang keenam Lutan Fred tahun 2006 dengan judul Perilaku Organisasi. Yang ketujuh Robin Stephen P dan Hakim Timothy tahun 2015 Organisasi Perilaku. Mungkin cukup sampai sekian untuk presentasi mata kuliah manajemen sumber daya manusia. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.